Ini adalah kisahku mengenai ulang tahunku yang ketiga-tiga, yang mana kadonya datang langsung dari Allah. 2025 ini banyak banget kejutan. Salah satunya bisa pergi sendirian, Ramadan di dua tanah suci, plus lebaran di Mekah. Sekaligus dapat kado spesial yang gak pernah kepikiran bakal dikasih ini. Semuanya sungguh terjadi secepat itu. Sekejap. Benar-benar prosesnya cepat dan Allah mudahkan. Mulai dari proses keuangan yang dimudahkan, pemilihan travel, proses perpanjangan paspor, vaksin, perjalanan PP yang sangat lancar. Semuanya sungguh menyenangkan dan gue nikmat. Serta Allah kabulkan doa gue yaitu punya teman-teman kamar yang super baik. Sampai hari ini aja nih masih berasa mimpi. Apa benar gue udah pernah kesana? Ya Allah, mudahkan dan undang mereka yang punya mimpi ke tanah haram. Amin. Udah pamit sama bubung ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah di episode sebelumnya, perjalanan udara 9-10 jam, akhirnya gue tiba juga di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Wah, rasa bahagia menyelimuti hati gue. Rasanya tuh campur aduk. Senang, terharu bisa melewati perjalanan yang super panjang, dan excited karena akan bertemu dua tanah suci. Alhamdulillah udah sampai di Bandara Jeddah Abdul Aziz. Masih sendiri dan selalu sendiri. Habis dari sini kita akan langsung menuju Madinah naik bus. Udah terbiasa sendiri ya. Dari dulu suka solo traveling. Kali ini solo travelingnya ke Jeddah jauh banget ya. Wah, ya walaupun masih pakai travel sih, cuman bener-bener sendiri banget. Nekat ya. Bismillah, habis dari sini kita mau ke Madinah naik bus sekitar 4 jam sih katanya. Ini kita mau keluar dulu. Ya, sampai ketemu lagi. Kita mau masuk train kayak penghubung ya. Kayak gini. Oh, bagus banget kan. Travel gue di sebelah sana. Panjang. Cuman ini gak ada tempat duduknya. Jadi emang berdiri aja. Kita keluar. Kita keluar guys. Ramai banget ini. Keretanya lucu banget. Rame kan? Rame banget kan? Kita mau ke bis grup kita ini. Oke. Sini jadi di depan. Oke, aku mau nge-review busnya. Jadi ini bus yang bakal nganterin kita ke Madinah. Busnya tuh bagus. Bagus banget menurut aku. Lengkap ya, dia ada meja kayak gini buat makan. Terus dilengkapin juga sama kabel. Colokan. Ini colokannya lebih ke USB. Yang ini colokannya ke Type C, tipe C. Oke, ini meja. Terus juga bisa naruh sesuatu di sini. Nah, yang enaknya lagi tuh di bawahnya tuh ada buat pijakan kaki. Nah,
Terus space dari sini, dari seatnya ke situ, itu tuh apa lega. Jadi kita bisa leluasa kayak gini. Enak kan selonjoran kayak gini. Ini aku udah uh, nge-charge apa? Udah nge-charge power bank, nyala juga power banknya. Di atas sendiri ada buat bagasi ya, bagasi bus, kabin ya, istilahnya kabin di dalam busnya. Tuh, kayak gini. Kegiatan yang gue lakukan di sepanjang safar udah pasti tilawah, banyakin baca Quran, supaya bisa cepat hatam juga ya untuk target hataman Quran. Kemudian juga pasti bakal banyak banget istirahat, bakal banyak tidurnya secara jet lag ya, terbang jauh. Terus juga ya baca doa-doa, zikir, terus putar-putar lagi, tidur, lihat-lihat pemandangan, tilawah, baca doa. Itu baca doa sih, banyakin baca doa, minta minta yang banyak Allah selama safar ini ya. Dan lihat pemandangan pastinya. Karena ini cakep banget pemandangan selama perjalanan 6 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi majreha wa mursaha. Kau tidak mau melihat wajahku. Malaikat Jibril sambil merasa bersedih, aku tidak tega melihat. Di sini gue sangat-sangat menikmati pemandangan perjalanan dari Jeddah menuju Madinah. Ini sepanjang perjalanan gurun ya, benar-benar gurun, tapi cantik banget, gak bisa ditemuin di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini gak akan lama. Ya, Allah ala ya Allah bi anil badriya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah. Kita alhamdulillah pada hari ini bersama-sama menaiki bis, ya kan, tanpa adanya zahmah, tanpa adanya kesulitan seperti yang dialami atau seperti yang Di tengah-tengah safar, gue dan para jamaah lainnya, kami mampir dulu singgah untuk sholat zuhur, kira-kira sekitar sejam lah. Ya lumayan bisa santai-santai di masjid, panas banget jadi bisa leha-leha ya. Setelah lama melewati gurun yang kanan kirinya tidak ada pemukiman, akhirnya tiba juga di Madinah Al-Munawwaroh. Dadah! Tahu nggak? Waktu bus tiba di Madinah, gue benar-benar terkagum-kagum dengan keindahan kota Madinah ini. Ada hal yang gue perhatiin. Mobil di sini tuh kebanyakan warnanya putih. Ada juga sih warna gelapnya. Cuma gak ada warna yang ngejreng-jreng kayak di Indo. Ada yang bisa tahu karena apa alasannya? dengan kain-kain menimbulkan suara berisik. Beliau khawatir suara itu. Sekarang jam 3 kurang, kita udah sampai di hotel di Madinah. Lagi nurunin koper.
Jadi lagi pada nurunin koper dulu, terus kita menuju kamar. Semoga gak kresek-kresek ya suatu kameranya. Oh, jadi kita lewat sini. Ya udah kita tunggu di atas ya. Masih terus naik ke atas. Wow. Jadi kita disuruh kumpul dulu di sini. Ini mungkin buat besok sahur dan iftar di sini nih. Oke, ini kamar kami ya. Jadi gue berempat sama teman-teman di sini. Bismillah. Assalamualaikum. Masukin koper dulu. Wow. Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya bisa lihat kamar juga setelah pegel banget ini badan. Ini adalah kamar kami selama di Madinah. Jarak dari kamar menuju masjid sekitar 300 meter ya, jadi deket banget. Alhamdulillah ya dapat jendela, jadi bisa lihat pemandangan dari atas sini. Oke, kita mulai room tour ya. Pertama kita mulai dari kamar mandi. Ini ada cermin yang besar ya, wash basin mirror dan wash basin. Kemudian ini ada amenities-nya cukup lengkap ya, ada shampoo, terus juga ada sabun batang. Di sini tersedia hair dryer dan cermin kecil. Juga ada amenities buat sikat gigi, seperti ini. Kemudian di kamar mandi ini juga ada kloset duduk, bersih ya. Terus juga di bagian shower room, ada shower atas dan bawah. Tersedia 4 handuk ya kurang lebih untuk kami. Nah kemudian ini adalah coffee kits-nya standar bintang 4. Teman-teman bisa lihat ya, ada kopi saset, teh saset, gula, terus buat teh celup, tersedia juga teko listrik. Sekarang kita menuju lemarinya. Cukup ya buat 4 orang, ini cukup besar. Nah di dalam ini terdapat hanger, nggak begitu banyak. Nah ini bisa kita pakai buat ngegantung abaya. Juga ada laci di bawah sana. Hai guys, kita mau ke bawah menuju masjid. Siap-siap mau sholat maghrib. Allah, jatuh kan? Arah itu ya masjid. Masya Allah, Masya Allah. زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم yesterday one Hai. Seneng ya? Seneng. Kita mau apa? Siap-siap sholat maghrib. Maghrib ya. Tuh depan tinggal jalan kaki aja. Gimana love-nya? Love. See you. What is your name? Oh enggak. Semuanya pada berbondong-bondong mau siap-siap sholat maghrib. Karena di sini tuh maghrib beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan jam 6. Kalau di sini jam setengah 7 kalau nggak salah. Nah sekarang masih jam 6 kurang. Tapi masih terang di sini. Tekan ya, Pak. Oh dia nungguin. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Yuk mau tag tempat? Nunggu ibu itu ya?
Kadang kalau untuk lidah kita nggak tahu ya rasa apa. Kita coba. Kotak makan nggak? Bawa kotak makan kita bisa bekal balik langsung ke sini cari sop kita makan di sini. Hai. Teteh, ini lautan manusia. Tuh, nggak kelihatan. Hari pertama jadi kita adaptasi dulu. Kita pulang. Ini juga nggak begitu habis karena memang masya Allah banget di sini. Dekahnya luar biasa. Gimana aja Mbak? Sekarang kita mau balik ke hotel untuk buka puasa atau makan di resto hotel. Nah, makannya kalau tadi kita udah buka puasa ya, iftarnya pakai takjil yang dikasih-kasih sama jamaah di sini, alhamdulillah. Nah, kali ini kita makannya akan makan berat. Menunya juga menu Indonesia ada juga stall yang masakan Turki. Di sana itu, nah kelihatan kan, adalah hotel kami. Jaraknya deket banget. Cuma jalan kaki beberapa ratus meter aja. Oke, ini adalah menu iftar buka puasa ya. Ini menu khas Indonesia. Nantinya selama 17 hari ke depan juga mix dengan makanan khas Turki seperti ini. Jadi ada Indonesianya, ada Turkinya juga. Sekarang kita ke bagian menu Turkinya. Ini salad khas Turki ya. Beda ya. Lanjut lagi ke makanan khas Turkinya. Memang belum selesai ya. Masih banyak banget di buffet seperti ini. Nah, makanan di sini tuh banyak banget makanan berkuah yang berbumbu rempah. Nah, ini adalah makanan yang gue ambil. Jadi gue mix ya. Udah makan Indonesia, ntar ambil lagi yang khas Turki. Ini salad yang gue ambil. Gue suka sama salad khas Turki. Lebih mix, lebih kompleks dan enak pastinya. Sudah dini hari lagi, ini kita mau sahur. Kalau beberapa jam yang lalu tadi kita sudah iftar, sekarang mau sahur. Sahur ini menunya udah beda lagi, tapi masih di masakan khas Turki. Tadi ada samosa Turki, terus juga ini ada saksuka atau karniarik ya. Terus ada telur, terus di sini juga dikasih bumbu kuah gitu. Nah ini gue suka banget sama salad. Gak pernah kelewat setiap sahur ataupun iftar gue pasti akan ambil salad juga. Di sini salad Turki itu kompleks ya. Ada kacangnya, ada kejunya, ada buah zaitun juga. Pokoknya banyak banget deh toppingan-toppingannya. Seperti ini. Nah di sebelah sini ada roti khas Turki juga. Ini makanan sahur yang gue ambil. Ada samosa dan karniarik. Hari ini ya. Udah hari ini. Hari ini kan udah. Oh iya, kita masih jauh ya lurus ke situ.
Kita semua udah selesai sholat tahajud dan sholat subuh berjamaahnya. Terus kita ini mau menuju Raudhah. Ini dia keadaan ngantri di Raudhah ya, kita mau masuk Raudhah. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini keadaannya udah banyak orang, sudah padat. Di sebelah sana juga mengantri ya, udah panjang juga antriannya. Di sini juga udah padat, semuanya penuh. Bahkan cahaya matahari aja belum muncul, masih malu-malu dia. Ini situasi di mana kita semua pasti bakal merasakan yang namanya didesak-desak, didorong-dorong dari belakang. Apalagi badan-badan orang sana kan besar-besar ya. Untungnya gue tinggi jadi masih bisa nafas. Nanti bakalan dicek di nusuk aplikasi seperti ini. Nah ini gue masih ngantri guys. Udah agak pagian ya. Sudah pagi lagi. Banyak banget memang yang ngantri dan padat kayak tadi. Halo guys, di sini gue masih ngantri satu gate lagi. Setelah tadi ngantri ke sana kemari kayak ular yang panjang ya, alhamdulillah mudah-mudahan Ashkarnya ngizinin masuk nih. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Wajah gue di sini super kikuk banget. Karena datang sendirian, masuk sendirian, teman-teman udah entah kemana berpencar. Perasaan campur aduk, seneng, terharu, sedih, ya Allah, bismillah. Setelah kita berhasil memasuki Raudhah, jadi ntar ada tahap-tahapannya. Kita nggak bisa langsung masuk ke arah sana, jadi nanti diarahkan nih kayak gini oleh askar perempuannya. Gue dan temen gue itu diarahkan ke tahap pertama dulu nih. Kita nunggu dulu di sini, nunggu giliran. Jadi kita duduk-duduk aja di sini, berdoa atau apapun deh. Ngaji, sholat, berdoa, lihat isi masjid ini. Masya Allah, cantik banget masjidnya. Setelah tadi gue nunggu giliran di tahap pertama tadi, para askar memanggil kami-kami yang nunggu tadi ke tahap berikutnya, itu benar-benar di lebih dekat lagi. Nah di sini kita dipersilahkan untuk sholat, berdoa, tapi waktunya nggak banyak ya teman-teman, karena memang semuanya harus serba cepat. Yang banyak juga yang masuk, jadi yang di dalam harus segera keluar. Nah teman-teman, dari tadi kan gue mention Raudhah terus ya. Sebenarnya Raudhah itu apa sih? Teman-teman tahu nggak Raudhah itu apa? Jadi Raudhah adalah suatu tempat di antara rumah Nabi dan mimbar masjid yang terletak di dalam Masjid Nabawi. Dahulu Raudhah adalah tempat Rasulullah menyampaikan dakwah, mendapatkan wahyu, dan tempat beliau sholat hingga akhir hayatnya. Para sahabat juga beribadah di Raudhah, bahkan Rasulullah juga dimakamkan di area sebelah Raudhah yang dulunya rumah beliau. Apa? Iya. Terakhir nanti jam 10 atau masih ada apa nggak yang jam 10? Sekarang mau jalan ke hotel. Mas banget asli di sini. Mas banget.
Berketek. Masya Allah ya pahalanya. Kalau kita bisa sholat sunnah di sini. Wow, ada iftar. 35 real 35.